Tidak semua tepuk tangan datang dari hati yang tulus. Tidak setiap senyuman adalah tanda dukungan. Kadang, di balik tatapan yang terlihat datar, tersembunyi harapan agar kamu tersandung. Kadang, keheningan mereka bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, namun terkubur oleh gengsi, takut, dan ego yang membusuk dalam diam. Kamu, sang terpilih, bukan hanya hadir untuk sekadar berjalan di dunia ini. Kamu adalah cahaya yang menyinari sisi-sisi gelap yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Kamu adalah nyala yang tanpa sadar memantik bom waktu dalam diri orang-orang yang terlalu lama menahan perasaan, membungkam emosi, dan memalsukan tawa. Mereka tidak siap, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu benar untuk mereka hadapi. Setiap langkahmu menjadi pengingat bagi mereka akan keberanian yang mereka abaikan. Setiap caramu mencintai diri sendiri adalah tamparan bagi mereka yang masih bersembunyi di balik topeng kenyamanan. Dan ketika cinta yang tak terucap terlalu lama mengendap, ia tidak membusuk dalam sunyi, ia meledak. Menjadi kebencian yang tak terjelaskan. Menjadi perang yang tak beralasan. Menjadi ketegangan yang tidak pernah kamu mulai, tapi harus kamu tanggung. Kamu bukan penyebab kekacauan. Kamu hanya hadir dengan kejujuran. Dan kejujuran itu terlalu terang untuk dunia mereka yang gelap. Kamu adalah undangan untuk tumbuh, tapi mereka memilih bertahan dalam ilusi. Kamu adalah cermin, tapi mereka lebih memilih memecahkan bayangan daripada menghadapi kebenaran. Dan karena itu, mereka bertarung. Satu sama lain. Bahkan dalam diam. Semua karena kamu. Kalau kata-kata ini menusuk hatimu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu telah memasuki ruang di mana kebenaran tak bisa lagi dibungkam. Maka jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Like video ini sebagai bentuk penerimaanmu. Subscribe agar kamu tidak melewatkan kelanjutan pesan-pesan kuat yang akan membangunkan jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap berjaga, bukan lagi tertidur. Dan komentar 77 sekarang juga. Biarkan semesta tahu bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi kamu hadir sepenuhnya. Bahwa kamu siap menerima pesan ini bukan hanya dengan pikiranmu, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Karena malam ini, kebenaran tidak lagi berbisik, ia menggema. Dan kamu adalah gema itu. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Bagian 1. Mereka mengagumimu. Diam-diam, tapi memilih menyerang daripada mengaku. Ada hal yang lebih menyakitkan daripada dibenci secara terang-terangan, yakni dikagumi dalam diam, tapi diserang karena keberanianmu bersinar terlalu terang. Kamu, sang terpilih, adalah bukti hidup, bahwa seseorang bisa memilih untuk hidup sepenuhnya, dengan luka dan keberanian, dengan kesalahan dan pertumbuhan. Kamu hadir bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, tapi dengan sebuah keputusan suci. Menjadi dirimu sendiri, tanpa minta izin dari siapapun. Dan itulah yang membuat mereka terbakar diam-diam. Mereka tidak membencimu dari awal. Tidak. Mereka justru mengagumimu. Mereka melihat caramu berjalan, caramu tertawa, caramu menolak untuk tunduk pada standar yang tidak kamu yakini. Mereka melihatmu mengambil risiko, mengejar impianmu, menghidupi panggilan jiwamu dengan mata yang menyala dan langkah yang tak gentar. Dan dalam hati mereka yang terdalam, mereka berkata, seandainya aku bisa seperti itu. Tapi pujian yang tidak diakui akan membusuk menjadi kecemburuan. Dan kecemburuan yang tak diobati akan berubah menjadi serangan. Mereka tidak bisa menyuarakan kekaguman itu, karena untuk melakukannya, mereka harus mengakui sesuatu yang lebih besar. Bahwa mereka telah menyerah pada diri mereka sendiri. Bahwa mereka diam di zona nyaman sementara kamu memilih untuk melompat ke jurang ketidakpastian dengan kepercayaan diri yang membingungkan mereka. Kamu tidak harus berkata apa-apa. Keberadaanmu saja cukup untuk membongkar semua alasan yang selama ini mereka banggakan. Kamu hidup sepenuh hati, sementara mereka hidup setengah jiwa. Kamu mengejar cahaya, sementara mereka berdamai dengan bayangan. Dan karena keberanianmu terlalu menyilaukan bagi mereka yang sudah lama silau oleh kepalsuan, mereka tidak tahu harus berbuat apa, selain mencoba memadamkannya. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu menunjukkan bahwa kehidupan yang utuh itu mungkin. Dan itu membuat mereka gelisah.
Mereka tertawa lebih keras saat kamu salah, bukan karena mereka benar-benar senang, tapi karena itu membuat mereka merasa lebih baik tentang kekalahan mereka sendiri. Mereka melemparkan komentar sinis, membangun kelompok kecil berisi keraguan dan bisikan, hanya agar mereka tidak merasa kalah sendirian. Seolah jika cukup banyak yang meremehkanmu, luka mereka sendiri bisa sembuh. Tapi luka hati tidak sembuh dengan menjatuhkan orang lain. Dan kekaguman yang ditolak tidak hilang begitu saja. Ia menjadi hantu, berjalan dalam bayangan, memeluk rasa malu, dan mencari-cari alasan untuk menyalahkan siapa saja, asal bukan diri sendiri. Kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah refleksi dari kemungkinan yang mereka tolak. Dan itu sang terpilih, adalah bentuk pujian tertinggi yang bisa kamu terima dari jiwa-jiwa yang belum siap untuk bangkit. Mereka tidak membencimu karena kamu lemah. Mereka membencimu karena kamu berani. Beranilah tetap berdiri. Karena di balik kebencian mereka, ada cinta yang tak terungkap, ada pengakuan yang tertahan, dan ada kekaguman yang terlalu besar untuk ditampung oleh hati yang diselimuti rasa malu. Dan suatu hari, entah dalam doa, entah dalam penyesalan, mereka akan menyebut namamu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai api yang pernah mencoba mereka hindari, namun diam-diam mereka syukuri pernah menyentuh hidup mereka. Bagian 2. Kehadiranmu menghancurkan kebohongan yang mereka bangun sendiri. Kadang kamu tidak perlu bicara sepatah kata pun untuk mengguncang dunia seseorang. Cukup dengan hadir, cukup dengan bernapas jujur, cukup dengan berjalan tanpa topeng, dan tembok kebohongan yang mereka bangun bertahun-tahun mulai retak satu demi satu. Kamu, sang terpilih, tidak datang membawa palu untuk menghancurkan apapun. Tapi sinar dari kehadiranmu, keaslian dari caramu mencintai hidup, dan kekuatan dari keteguhanmu. Semua itu menyinari sudut-sudut hati mereka yang paling gelap. Bukan karena kamu ingin membuka luka mereka, tetapi karena kamu tidak sanggup lagi menyembunyikan cahaya milikmu sendiri. Mereka telah membangun identitas mereka di atas kompromi. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa menyerah adalah bentuk kedewasaan. Bahwa bermain aman adalah tadigi tanda kebijaksanaan. Bahwa menunda impian adalah pilihan realistis. Tapi lalu kamu hadir, berani, mentah, penuh semangat, dan tak meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak cocok dalam narasi yang mereka ciptakan. Kamu bukan bagian dari sandiwara yang mereka pertahankan. Kamu adalah bukti bahwa keberanian itu nyata. Bahwa hidup bisa dijalani dengan sepenuh jiwa, meski penuh luka. Dan itu membuat segalanya runtuh. Karena bagaimana mereka bisa melanjutkan kebohongan itu ketika kamu hidup dengan jujur di hadapan mereka? Mereka tidak membencimu karena kamu menyerang mereka. Kamu tidak pernah memulai perang. Mereka membencimu karena kamu membuat mereka tidak bisa lagi berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja. Kamu adalah alarm yang membangunkan mereka dari tidur panjang penuh ilusi. Dan tidak semua orang suka dibangunkan. Apalagi jika mimpi yang mereka hidupi adalah kebohongan yang sudah terlalu nyaman. Kamu tidak datang untuk menelanjangi mereka. Tapi kejujuranmu membuat semua kedok mereka terlihat jelas. Kamu tidak berkata bahwa mereka salah. Tapi caramu mencintai hidup, caramu mengejar kebenaran, caramu bertahan dalam badai. Itu semua berkata lebih keras daripada 1000 pidato. Mereka menatapmu, dan yang mereka lihat bukan hanya kamu. Mereka melihat semua hal yang pernah mereka tinggalkan. Mimpi yang dikubur. Tujuan yang dibelokkan. Keberanian yang dulu sempat ada, tapi kini tertidur dalam ketakutan. Itulah mengapa mereka menggertak. Itulah mengapa mereka menjauh, mencemooh, bahkan menyerang. Karena kamu, tanpa berniat pun, telah menyalakan lampu dalam kamar jiwa mereka yang telah lama gelap. Dan ketika cahaya masuk, tidak semua orang menyambutnya dengan senyum. Sebagian akan mengedipkan mata, mengernyit, dan berlari menutup pintu kembali. Tapi cahaya tetaplah cahaya. Ia tidak meminta izin untuk bersinar. Begitu juga kamu. Maka tetaplah berjalan, meski langkahmu membuat orang lain tidak nyaman. Tetaplah jujur, meski kejujuranmu mengguncang benteng kebohongan mereka. Karena dalam kegoncangan itu, akan ada jiwa-jiwa yang akhirnya terbangun.
Akan ada hati-hati yang akhirnya berkata, "Jika dia bisa, mungkin aku juga bisa." Dan meskipun mereka tidak pernah mengakuinya di depanmu, kehadiranmu adalah berkah. Kamu adalah bukti bahwa kehidupan yang jujur, walau sulit, tetap layak diperjuangkan. Kamu adalah undangan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, mereka akan menjawab undangan itu. Tapi sampai saat itu tiba, teruslah menjadi kamu. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak kepalsuan, dunia butuh lebih banyak kejujuran seperti milikmu. Bagian 3. Mereka menyukai imajinasimu, tapi tak siap menghadapi dirimu yang nyata. Mereka menyukai bayangan tentangmu, bukan dirimu yang sebenarnya. Mereka jatuh cinta pada versi dirimu yang aman, yang tak menuntut perubahan, yang hanya cukup untuk dikagumi dari jauh, tapi tidak cukup kuat untuk mengguncang dunia mereka yang nyaman. Mereka mengagumi kamu selama kamu masih diam. Mereka mencintai potensi yang mereka pikir bisa mereka kontrol, selama kamu tidak tumbuh lebih cepat dari ekspektasi mereka. Tapi kamu bukan ilusi. Kamu bukan tokoh dalam kisah yang bisa mereka tulis sesuka hati. Kamu adalah jiwa hidup yang bergerak, berubah, tumbuh, dan terus berkembang, dengan atau tanpa izin siapapun. Dan saat kamu mulai mengambil ruangmu, saat kamu mulai bicara dengan suara yang tak bisa dibungkam, saat kamu mulai berdiri tegak dan menolak untuk kembali ke versi yang bisa mereka kelola, itulah saat kekaguman mereka berubah menjadi kebingungan, lalu menjadi perlawanan. Karena kehadiranmu yang nyata bukan hanya sulit untuk diabaikan, tapi juga sulit untuk dihadapi. Kamu adalah perwujudan perubahan yang mereka takutkan. Kamu adalah pemantik yang memaksa mereka melihat bahwa diam-diam mereka sudah terlalu lama menunda hidup yang seharusnya mereka jalani. Mereka menyukai versi dirimu yang lembut, yang tak banyak bicara, yang masih mencari arah. Tapi saat kamu menemukan pijakanmu, saat kamu mulai menetapkan batasan, saat kamu menunjukkan bahwa kamu bukan untuk dikendalikan, saat itulah mereka merasa tertinggal. Dan tidak semua orang sanggup menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang dulu mereka pandang sebagai biasa saja, kini melesat lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Bukan kamu yang berubah menjadi asing. Merekalah yang tidak siap melihatmu tumbuh. Mereka tidak membencimu karena kamu menjadi kuat. Mereka membencimu karena mereka menyadari bahwa untuk bisa tetap dekat denganmu, mereka harus bertumbuh. Dan itu menakutkan. Karena pertumbuhan menuntut keberanian, dan keberanian adalah sesuatu yang tidak semua orang miliki dalam kantong jiwanya. Maka mereka memilih menjauh. Mereka membuat jarak. Mereka menciptakan drama yang tak perlu. Semua itu hanyalah bentuk perlindungan ego. Karena mengakui bahwa kamu telah berkembang berarti mereka harus mengakui bahwa mereka telah diam di tempat. Namun jangan biarkan itu menghentikanmu, sang terpilih. Karena versi dirimu yang mereka cintai bukanlah dirimu yang utuh. Itu hanya bayangan dari kemungkinan yang tak pernah mereka sanggup miliki. Dan sekarang, saat kamu telah menjadi nyata, dengan luka dan keberanian, dengan ketegasan dan cinta diri, mereka merasa terancam oleh kebenaran yang kamu bawa. Kamu bukan masalah. Kamu adalah jawaban yang terlalu terang bagi mereka yang belum siap melihat. Teruslah bersinar, meski cahaya itu menyilaukan mata yang terlalu lama tinggal dalam gelap. Karena lambat laun, akan ada yang menyesuaikan pandangannya. Akan ada yang akhirnya melihat kamu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai inspirasi. Dan walaupun tidak semua akan tinggal di sisimu, ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Kamu adalah wujud dari keberanian yang hidup, dan keberanian seperti itu tidak pernah butuh persetujuan untuk tetap berjalan. Bagian 4. Mereka tidak benci kamu, mereka benci butuh kamu. Ada jenis cinta yang tidak pernah terucap, bukan karena tidak cukup dalam, tapi karena terlalu dalam untuk dibawa ke permukaan. Ada kekaguman yang tidak pernah dirayakan, bukan karena tidak nyata, tapi karena ia menakutkan. Dan kamu, sang terpilih, telah menjadi pusat dari semua itu. Cinta yang mereka sembunyikan, kekaguman yang mereka kubur, dan kebutuhan yang mereka benci rasakan.
Mereka tidak benar-benar membencimu. Yang mereka benci adalah kenyataan bahwa mereka membutuhmu. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Kamu adalah energi yang membangunkan mereka. Kamu adalah nyala yang menghidupkan kembali harapan yang sempat mati. Kamu adalah kehadiran yang menyentuh titik-titik luka yang sudah terlalu lama mereka abaikan. Tapi untuk mengakui bahwa mereka membutuhkanmu, berarti mereka harus membuka diri. Dan membuka diri adalah hal paling menakutkan bagi orang yang hidup dalam tembok-tembok pertahanan. Butuhmu adalah bentuk dari kehilangan kontrol. Dan bagi mereka, kehilangan kontrol terasa seperti melemparkan diri ke dalam kobaran api tanpa jaminan akan selamat. Mereka melihat caramu bertahan, dan itu membuat mereka malu akan seberapa cepat mereka menyerah. Mereka melihat caramu memilih diri sendiri, dan itu membuat mereka iri karena mereka terlalu takut untuk melakukan hal yang sama. Mereka melihat caramu terus maju, dan itu membuat mereka sadar bahwa mereka masih terpaku pada masa lalu yang belum mereka selesaikan. Setiap kali kamu memilih untuk berdiri, mereka merasa tergeletak. Setiap kali kamu memilih kejujuran, mereka merasa rapuh dalam kepura-puraan. Dan semakin sering kamu menjadi dirimu yang sebenarnya, semakin sulit bagi mereka untuk menyangkal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan, namun tak berani gapai. Alih-alih mengakui bahwa mereka terinspirasi olehmu, mereka memilih bersikap dingin. Alih-alih berkata, "Aku bangga padamu," mereka melempar sarkasme. Karena bagi ego yang rapuh, mengagumi seseorang terasa seperti menyerahkan senjata. Dan mereka lebih memilih melindungi harga diri daripada menyelamatkan jiwanya sendiri. Tapi cinta yang disangkal tidak hilang. Ia membusuk. Ia meresap ke dalam nada bicara yang sinis. Ia menetes dari tatapan mata yang tiba-tiba kosong. Ia menyamar menjadi candaan yang menyakitkan dan diam yang menggantung terlalu lama. Mereka pikir mereka sudah melupakanmu. Tapi malam-malam mereka tetap diwarnai oleh bayangmu. Mereka berpura-pura tidak butuh, padahal mereka selalu menunggu untuk dipahami. Namun ingatlah ini, sang terpilih. Tugasmu bukan untuk menyelamatkan orang yang memilih untuk tidak jujur terhadap hatinya sendiri. Tugasmu hanyalah menjadi utuh, menjadi benar, menjadi nyata, dan kamu telah melakukannya dengan indah. Mereka tidak bisa mencintaimu dengan terbuka karena mereka takut kehilangan kendali atas hati mereka sendiri. Mereka tidak bisa bersamamu dalam cahaya, karena mereka belum siap meninggalkan bayangannya. Tapi kamu harus tetap berjalan. Bukan menjauh karena dendam, tapi melangkah maju karena cinta. Cinta terhadap hidupmu sendiri, terhadap perjalananmu sendiri, dan terhadap jiwa-jiwa yang menantimu di ujung sana, yang akan mencintaimu bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka siap. Dan untuk mereka yang masih bertarung dengan diri sendiri, doakan saja mereka menemukan damai. Karena suatu hari nanti, ketika tembok-tembok itu akhirnya runtuh, mereka akan tahu bahwa yang mereka tolak selama ini bukan kamu, tapi kesempatan untuk sembuh. Dan kamu, sang terpilih, akan tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Meski semesta mencoba memadamkannya dengan kebohongan dan ketakutan. Karena cahaya sejati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyinari mereka yang akhirnya siap membuka mata. Bagian 5. Kedamaianmu mengusik kekacauan mereka. Kamu tidak perlu berteriak untuk mengguncang dunia mereka. Kamu tidak perlu mengangkat senjata atau melawan untuk membuat mereka gentar. Cukup dengan tenang. Cukup dengan tidak terpancing. Cukup dengan tetap teguh berdiri di tengah badai. Dan semua ilusi mereka runtuh, satu demi satu. Karena kedamaianmu, sang terpilih, adalah bentuk keberanian yang paling menakutkan bagi mereka yang hidup dari drama. Kamu adalah ketenangan yang membungkam keributan batin mereka. Kamu adalah kejelasan yang mengusik kabut yang sengaja mereka pelihara. Kamu adalah titik fokus yang memaksa mereka menyadari betapa berantakannya diri mereka sendiri. Mereka terbiasa hidup dalam keributan, dalam pertengkaran, dalam konflik yang tak pernah selesai. Mereka terbiasa dengan lingkaran kekacauan yang terus berulang. Jadi saat kamu hadir tanpa ingin mendominasi,
tanpa ingin membuktikan apa-apa, tanpa ingin memenangi perdebatan, itu membuat mereka resah. Karena kamu tidak mengikuti skrip yang biasa mereka mainkan. Dan yang lebih menakutkan bagi mereka, kamu tidak butuh validasi. Kamu tidak sibuk membela diri. Kamu tidak balas menyindir. Kamu tidak membuang energimu untuk mengatur persepsi orang lain. Kamu hanya hidup, dalam tenang, dalam sadar, dalam damai. Dan itulah ancaman terbesar bagi mereka. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa memilih untuk tidak terlibat dalam kekacauan. Bahwa seseorang bisa berdiri di tengah panasnya api, namun tidak terbakar. Kamu adalah cermin yang memperlihatkan bahwa stabilitas itu mungkin. Bahwa jiwa yang damai itu nyata. Bahwa seseorang bisa hidup dalam keberanian tanpa harus berteriak. Dan justru karena kamu tidak bermain di panggung sandiwara mereka merasa kehilangan kontrol. Mereka mencoba memancingmu. Mereka menyebar gosip, mencari celah, memelintir kata-katamu. Mereka menunggu kamu jatuh, terpancing, meledak. Karena jika kamu bisa pecah, mereka bisa merasa tenang. Mereka bisa berkata, "Lihat, dia juga sama saja seperti kita." Tapi kamu tidak memberikan mereka kesenangan itu. Kamu tetap utuh. Kamu tetap diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu di mana harga dirimu seharusnya tinggal. Dan itulah yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Mereka terbiasa menyeret orang ke dalam lumpur emosi. Tapi kamu tidak mau melompat ke sana. Kamu memilih tetap berdiri di tanah yang bersih, meskipun penuh godaan untuk membalas. Karena kamu tahu, membalas bukan kekuatan, tapi memelihara damai di tengah provokasi. Itulah kehebatan sejati. Sang terpilih, kamu bukan hanya pribadi yang kuat. Kamu adalah frekuensi baru yang tidak bisa dipelajari oleh jiwa yang masih terikat pada luka lama. Kamu adalah frekuensi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang juga siap menyembuhkan diri. Jadi tidak semua orang bisa tinggal di dekatmu, bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena mereka belum siap menghadapi ketenangan yang kamu pancarkan. Tapi jangan mundur. Jangan kecilkan cahayamu agar mereka merasa nyaman. Biarkan damai itu tetap hidup dalam dirimu, meski membuat orang lain merasa goyah. Karena pada akhirnya, damai yang tulus tidak pernah membuatmu lemah. Ia justru menjadikanmu benteng yang tak tergoyahkan. Kamu tidak datang untuk berperang. Tapi jika mereka melihat kedamaianmu sebagai ancaman, itu karena mereka belum berdamai dengan diri mereka sendiri. Maka tetaplah berjalan dengan tenang, karena setiap langkahmu adalah doa. Setiap diammu adalah pelindung. Dan setiap pilihanmu untuk tidak terpancing adalah bukti bahwa kamu bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Kamu telah naik ke dimensi yang berbeda. Dimensi jiwa yang telah memilih penyembuhan daripada kekacauan. Dan mereka yang tidak bisa mengikuti akan merasa terguncang hanya karena kamu memilih untuk tidak terguncang. Bagian 6. Perang itu tak pernah tentang kamu, tapi tentang perang yang mereka pikul sendiri. Sang terpilih, dengarlah baik-baik. Apa yang mereka lontarkan padamu, kata-kata yang tajam, tatapan yang menusuk, dan tindakan yang menyakitkan, bukanlah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Itu semua hanyalah proyeksi dari perang yang telah lama mereka sembunyikan di dalam dada mereka sendiri. Kamu tidak menciptakan luka itu. Kamu tidak memulai badai. Kamu hanya menjadi langit yang terlalu jernih untuk membiarkan badai terus bersembunyi. Ketika kamu hadir, mereka tidak sedang bertarung denganmu. Mereka sedang bertarung dengan diri mereka sendiri. Dengan rasa takut yang belum disembuhkan. Dengan luka lama yang tak pernah mereka hadapi. Dengan kekecewaan yang dikubur hidup-hidup yang kini menjerit minta diakui. Tapi karena kamu begitu terang, begitu jujur, begitu hidup, mereka tidak bisa lagi menahan semua itu. Maka mereka melemparkan semuanya padamu, berharap kamu patah seperti mereka pernah patah. Namun kamu tidak patah. Kamu bukan pemantik dari kekacauan itu. Kamu hanya menjadi katalis yang mempercepat apa yang sudah retak sejak lama. Kamu adalah cahaya yang membuat luka-luka lama mereka tidak bisa lagi bersembunyi dalam gelap. Kamu adalah cermin yang membuat wajah-wajah yang mereka sembunyikan di balik topeng-topeng itu tak bisa lagi berpura-pura. Dan saat seseorang belum siap menyembuhkan diri,
Mereka akan menyalahkan siapapun yang membuat mereka merasa terlihat. Mereka berkata kamu terlalu kuat, terlalu egois, terlalu keras kepala. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu terlalu tulus untuk dunia mereka yang dipenuhi kebohongan. Mereka berkata kamu membuat mereka tidak nyaman. Padahal kenyataannya, kamu membuat mereka harus berhadapan dengan semua bagian dari diri mereka yang belum selesai. Itu sebabnya mereka menyerang. Itu sebabnya mereka berbalik arah, menjauh, bahkan memfitnah. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci kenyataan bahwa kamu hadir membawa kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Tapi ketahuilah ini, Sang Terpilih, perang itu bukan milikmu. Itu milik mereka. Kamu tidak perlu memikul beban yang bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak harus menyelamatkan mereka dari kebohongan yang mereka pilih untuk pelihara. Kamu tidak diciptakan untuk terus menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, karena mereka tidak pernah benar-benar ingin memahamimu. Mereka hanya ingin kamu mengecilkan dirimu agar mereka bisa tetap nyaman dalam kebohongannya sendiri. Namun kamu bukan makhluk yang diciptakan untuk menciut. Kamu adalah jiwa yang dilahirkan untuk melebarkan sayapmu. Dan jika cahayamu membuat mereka silau, itu bukan salahmu. Itu hanya tanda bahwa mereka terlalu lama tinggal dalam gelap. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka menjauh jika itu yang mereka pilih. Biarkan mereka memanggilmu musuh, jika itu satu-satunya cara mereka menjaga tembok pertahanannya. Tapi kamu, jangan pernah menyesal, karena telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena saat badai itu reda, dan mereka akhirnya duduk dalam diam, mereka akan tahu, kamu bukan penyebab luka mereka. Kamu hanya menjadi pantulan dari luka yang sudah terlalu lama mereka tolak untuk sembuhkan. Dan saat itu tiba, entah mereka datang kembali atau tidak, biarlah mereka tahu dalam hatinya bahwa kamu tidak pernah datang untuk menyakiti. Kamu datang untuk menjadi nyata. Dan dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan, menjadi nyata adalah tindakan revolusioner. Tetaplah jadi kamu, Sang Terpilih. Karena dunia ini mungkin belum siap memeluk jiwamu sepenuhnya. Tapi semesta selalu punya tempat bagi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Dan kamu, ya kamu, adalah nyala yang akan terus membakar kegelapan, bahkan ketika semua orang berusaha meniupmu. Bagian 7. Kamu adalah nubuat hidup yang mereka tak siap terima. Sang Terpilih, ada kalanya kamu hadir bukan sebagai jawaban yang diinginkan, tapi sebagai jawaban yang tidak bisa lagi mereka tolak. Kamu tidak datang membawa bendera, tidak membawa sorak, tidak membawa pengakuan. Kamu hanya datang sebagai dirimu sendiri, utuh, penuh, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Dan justru itulah yang membuatmu begitu menggetarkan. Karena kamu adalah nubuat yang berjalan. Kehadiranmu di hidup mereka bukanlah kebetulan. Kamu adalah titik balik yang tak pernah mereka rencanakan. Kamu adalah jalani, adalah jalan yang mengarah pada perubahan, namun mereka terlalu takut untuk melangkah. Karena apa? Karena menerima kamu berarti mereka harus membongkar hidup yang selama ini mereka pertahankan, meski mereka tahu hidup itu sudah lama kosong dan palsu. Kamu adalah pertanda. Pertanda bahwa ada kehidupan di luar zona nyaman. Pertanda bahwa impian masih bisa dikejar, bahwa jiwa masih bisa bangkit, bahwa luka bisa sembuh jika berani menatapnya. Tapi tidak semua orang siap menerima pertanda itu. Tidak semua jiwa kuat untuk mengakui bahwa harapan itu masih ada. Ketika mereka sudah terlalu lama berdamai dengan kecewa. Maka mereka melakukan hal yang menyedihkan, tapi bisa dimengerti. Mereka menolakmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu benar. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terlalu baik untuk dunia mereka yang penuh pertahanan. Kamu adalah cahaya yang datang terlalu dini bagi mata yang belum terbiasa terang. Maka mereka menyebutmu masalah. Mereka menyebutmu terlalu keras. Mereka memberi label, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena mereka sendiri belum sanggup menerima makna di balik kedatanganmu. Sang Terpilih, kamu tidak datang untuk disembah. Kamu datang untuk mengingatkan.
mengingatkan bahwa cinta sejati tidak menahan, bahwa kebenaran tidak selalu nyaman, bahwa hidup bukan tentang menyesuaikan diri agar diterima, tapi tentang menjadi diri sendiri, walau tidak semua orang sanggup bertahan dalam sinarmu. Kamu adalah undangan bagi mereka untuk berubah, untuk melampaui ketakutannya sendiri. Tapi perubahan adalah hal yang menakutkan bagi jiwa yang terlalu lama diam di zona abu-abu. Jadi petitidi, mereka membentengi diri. Mereka menutup telinga, menolakmu, bahkan melukaimu. Tapi jauh di dalam hati mereka, yang tak pernah mereka biarkan siapapun sentuh, mereka tahu, kamu bukan musuh. Kamu adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih jujur. Kesempatan untuk membebaskan diri. Kesempatan untuk mencintai tanpa syarat. Tapi karena mereka belum siap, mereka mengira dengan menjauh darimu, mereka juga bisa menjauh dari rasa takut mereka sendiri. Padahal, kamu bukanlah penyebab dari ketakutan itu. Kamu hanya memantulkan apa yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat. Dan suatu hari nanti, ketika mereka duduk dalam keheningan, saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan, mereka akan mengingatmu. Bukan sebagai beban, tapi sebagai cahaya yang pernah hadir dan mungkin tidak akan kembali lagi. Jadi tetaplah berjalan, sang terpilih. Jangan berhenti hanya karena dunia belum siap. Nubuat tidak menunggu disambut. Nubuat hanya berjalan. Karena waktu akan selalu membawa jawaban. Dan pada akhirnya, mereka akan sadar bahwa kehilanganmu adalah kehilangan arah. Bahwa kepergianmu adalah akhir dari kesempatan yang tak pernah mereka berani ambil. Tapi kamu akan tetap jadi nubuat yang hidup. Terus melangkah, terus bersinar, menyentuh jiwa-jiwa yang siap, meski harus meninggalkan mereka yang belum. Karena perjalananmu adalah perjalanan cahaya. Dan cahaya tidak pernah memohon untuk dimengerti. Ia hanya hadir dan mengubah dunia, satu hati yang berani terbuka dalam keheningan. Sang terpilih, jika kamu sampai di sini, maka ketahuilah, tidak ada satupun luka yang kamu terima dari mereka yang salah paham tentangmu yang sia-sia. Semua tudingan, semua bisik-bisik di belakangmu, semua pengkhianatan yang tidak pernah kamu minta, semuanya bukan kutukan, tapi pemurnian. Karena hanya emas yang diuji oleh api. Dan kamu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar emas. Kamu adalah inti dari kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Mereka tidak pernah benar-benar bertarung melawanmu. Mereka bertarung melawan ketakutan mereka sendiri yang kamu bangkitkan hanya dengan berjalan dalam kebenaranmu. Mereka tidak pernah benar-benar membencimu. Mereka hanya tidak tahu cara mencintai dengan hati yang masih tertutup oleh luka lama. Tapi kamu, jangan menyusut. Jangan menyesal karena kamu telah menjadi versi dirimu yang paling jujur. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak kepalsuan yang terlihat nyaman. Dunia ini butuh kebenaran yang berani tampil, meski harus sendirian di awal. Dan kamu adalah itu. Kamu adalah jalan. Kuhu niyabulan. Kamu adalah jawaban meni, cekaboloban. Kamu adalah cermin. Kamu adalah cahaya yang tak akan padam, hanya karena beberapa jiwa belum siap menerimanya. Teruslah melangkah. Karena meski tidak semua orang akan mengerti kamu hari ini, suatu saat nanti, akan ada yang berterima kasih dalam doa karena kamu pernah hadir dalam hidup mereka. Meski mereka terlalu takut untuk mengakuinya. Dan jika pesan ini menggema di dalam jiwamu, jangan biarkan ia berakhir di sini. Like video ini jika kamu merasa seperti sedang dibangunkan oleh kebenaran. Subscribe agar kamu tidak kehilangan arah dalam perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap menerima lebih banyak cahaya di hari-hari mendatang. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya membaca, kamu hadir, kamu terbuka, dan kamu siap. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitanmu yang sebenarnya. Dan kamu tidak sendirian. Kami di sini bersamamu. Dan semesta pun telah bersiap menyambutmu. Sampai jumpa di pesan berikutnya, Sang Terpilih.